Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita mendapatkan nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dari hadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan kita yang sudah rutin di sore Jumat ini adalah membahas sifat al-mar'ah as-solehah. Sifat wanita solehah. Kita pada hari ini akan masuk ke sifat yang kelima dari sifat perempuan solehah. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan, yaitu Ummu Abdillah bintu Syekh Mukbil, menyebutkan sifat keempat dari sifat wanita soleh adalah tidak mendahulukan hawa nafsu, tapi lebih mendahulukan dalil daripada perasaan. Maka beliau sebutkan sifat kelima, yaitu kata beliau al-musara'ah ilal khair. Di antara sifat wanita muslimah adalah al-musara'ah ilal khair. Selalu bersegera dalam kebaikan. Selalu bersegera dalam kebaikan. Iya. Hal ini mereka lakukan karena buah dari sifat keempat, yaitu mereka tidak pernah mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan dengan dalil. Sehingga kalau ada dalil, maka mereka selalu bersegera dalam kebaikan. Ini bentuk praktek mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, disuruh berlomba. Bukan bermalas-malas. Iya. Dan tentunya namanya orang berlomba pasti bersegera. Ini bentuk pengamalan mereka di sini. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Bermusabaqahlah. Berlomba-lombalah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau ada orang bersegera dalam kebaikan, itu keutamaan ternyata. Itu sifat utama baginya. Tidaklah dia mendengarkan sebuah kebaikan, kecuali pasti dia bersegera untuk melakukannya. Bersegera untuk menyambutnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ternyata itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka itu nikmat. Itu nikmat. Kalau ada seorang muslimah mendengarkan bahwa ada sebuah kebaikan yang mau diadakan, ketika dia bersegera
Tidak membuat penghalang dunia, ya, berupa harta, anak, suami, orang tua. Tidak membuatnya dia terhalang dari melakukan kebaikan. Dia langsung berlomba-lomba, bersegera. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki keutamaan yang luas. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, kalau tadi sabiku ila magfiratin min rabbikum. Tadi bermusabaqahlah kalian. Berlomba-lombalah. Berarti ada saingan. Kalau ada teman kita yang bersemangat, lombai dia. Itu perintahnya. Kalau di sini, di surah Ali Imran, wasari'u, walaupun tidak ada orang. Walaupun tidak ada orang, anggaplah di Palu ini tidak ada orang bersemangat dalam kebaikan. Kan kalau ayat pertama tadi kan harus berlomba, berarti ada saingan. Ada orang yang kita juga bersaing dengannya. Kalau di surat Ali Imran, Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Sama sebenarnya setelahnya, cuman beda awal. Kalau di surat Al-Hadid tadi, sabiku, berlombalah dengan orang lain. Seperti sahabat Nabi. Ketika orang-orang kaya bersedekah dengan hartanya, orang-orang miskin datang mengadu pada Nabi. Gimana caranya supaya kami juga bisa seperti mereka? Itu dulu, sahabat. Sampai mereka datang kepada Nabi, dhahabal mufarridun. Ya, telah pergi mendahului kami. Orang-orang yang memiliki harta. Dengan sedekahnya, mereka berumroh, mereka berhaji dengan hartanya. Kami orang miskin tidak bisa. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa mendahului juga mereka? Lihat sahabat. Maka Nabi ajarkan kepada mereka, kalian bisa berzikir, bertasbih setelah salat 5 waktu, bertahmid setelah salat 5 waktu, bertakbir setelah salat 5 waktu, bertahlil setelah salat 5 waktu. Dengan itu kalian bisa mendahului juga orang kaya. Cuman waktu itu yang diajarkan oleh Nabi kepada orang miskin, orang kaya juga tahu. Akhirnya orang kaya juga berzikir setelah salat 5 waktu. Datang sahabat lagi yang miskin, mengadukan hal tersebut, gimana ini? Orang-orang kaya juga mendengar yang kamu ajarkan kepada kami. Nabi hanya bilang, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sudah, segitu saja yang kalian mampu lakukan. Intinya adalah di mana yang kita petik adalah para sahabat itu mereka melakukan musabaqah. Berlomba dalam beramal. Berlomba dalam beramal. Dan walaupun tidak ada kawan, tidak ada saingan, ada surat Ali Imran. Dengan penutup yang sama tapi beda awal. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, ini sesuai dengan judul dari Ummu Abdillah ini. Bersegeralah kepada pengampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kenapa orang beriman itu bersegera dalam kebaikan. Kenapa wanita muslimah, wanita soleha itu bersegera dalam kebaikan. Karena dalam rangka mentaati perintah Allah. Ini perintahnya. Juga mentaati perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam banyak hadits selalu menyuruh kita bersegera dalam kebaikan. Kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan kakita'in lailil mudlim. Ini nyata kalau kita melihat dalam kehidupan kita ini. Badiru bil a'mali fitanan kakita'in lailil mudlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi, badiru bil a'mali.
bersegeralah dalam beramal. Bersegeralah dalam beramal. Fitanan sebelum adanya ujian. Sebelum adanya halangan. Yang mana kadang sebuah halangan itu kata Nabi, kakito illail mudlim. Seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Kadang begitu. Kadang mungkin sekarang kita mudah beramal. Badan masih kuat. Iya. Belum sibuk. Belum sakit. Waktu masih lapang. Iya. Nanti ada masanya. Datang ujian seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya tidak ada sama sekali kita bisa lihat tempat beramal. Makanya bersegera. Saat itu terbuka. Karena kata Nabi, yusbihu rajulu mu'mina. Ada nanti masanya, kadang seorang itu di waktu subuh beriman. Wa yumsi kafiro, saking kuatnya itu fitnah cobaan. Sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'mina, atau di masa sore dia beriman. Wa yusbihu kafiro, di masa pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Besarnya fitnah nanti. Dia jual agamanya dengan sedikit dari perkara dunia. Bayangkan. Iya. Ada masanya seperti itu. Makanya Nabi wasiatkan di awal. Badiru bil a'mal. Segera beramal. Segera beramal. Karena kita tidak tahu. Ya. Apa yang terjadi pada kita di masa yang akan datang. Kata Ummu Abdillah, qassibaqo ilal khair. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Qabla hujumil fitan wasyawagil. Sebelum datangnya cobaan dan kesibukan. Fa innal insan la tadumu lahul afiyah. Betul ini. Ini nasihat dari seorang penulis yang tentunya dia sudah lihat ayahnya sendiri Syekh Mukbil. Yang Masya Allah, beliau itu Syekh Mukbil dulu. Belum ramai orang belajar di pondoknya. Kalau safari dakwah itu kadang 2 bulan keliling Yaman. Sebelum banyak muridnya. Saat sudah banyak, kan belum dikenal. Jadi itu kan Damat itu kampung. Kampung kecil. Desa. Tapi beliau tetap bangun pesantren di situ. Cuman karena sedikit santrinya, kadang safar dakwanya itu keliling Yaman itu 2 bulan. Kadang sebulan, enggak pulang, di jalan saja sama pengawasnya. Ini yang dia lihat, itu waktu Syekh Mukbil masih kuat. Pulang dari Madinah, pulang dari Saudi. Saat alhamdulillah muridnya sudah banyak, beliau juga sudah tua. Susah untuk mau safari dakwah. Tinggal murid-muridnya beliau utus. Inilah nasihatnya. Karena beliau saksikan bagaimana ayahnya bapaknya. Iya. Kata beliau, sibako ilal khair. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Qabla hujumil fitnah wasyawagil. Sebelum datangnya fitnah, cobaan dan kesibukan. Walaupun kita kadang tidak sibuk dengan, bukannya kita sibuk dengan dunia. Kadang juga kita sibuk beramal, tapi amalan yang pernah kita lakukan dulu tidak bisa. Karena kesibukannya sudah lain. Sebelum datangnya itu kata beliau, fa innal insana la tadumu lahul afiyah. Karena seorang itu tidak terus-menerus sehat. Nyata ini, tidak selamanya itu kita sehat. Walal farok, seorang itu tidak selamanya selalu ada masa luangnya. Kita sendiri coba berapa, iya, sudah berapa kan kita punya umur ini. Pasti ada waktu kita sibuk sekali tidak bisa apa-apa. Seorang itu tidak selamanya punya waktu. Fal yauma afiyah wa ghadan marad. Bisa saja hari ini kita sehat, besok kita sakit. Kita tidak tahu ini takdir. Rahasianya Allah.
Punyanya kita ini hari ini. Besok itu tidak ada yang tahu. La tadri nafsun mada taksibu goda. Seorang jiwa tidak tahu apa yang bisa dilakukan besok. Jangan bilang besok saya tahu apa yang saya mau lakukan. Tidak. Kita cuma berencana. Insya Allah. Maka bilang insya Allah. Jika Allah berkehendak, saya akan lakukan ini besok, itu besok. Insya Allah. Jangan pernah tinggalkan yang namanya insya Allah. Karena besok bukan punya kita. Maka yang kata beliau, nasihatnya untuk kita ini. Fal yauma afiyah wa godan marot. Bisa saja hari ini kita sehat, besok sakit. Wal yaum faraq wa godan syugul. Hari ini kita punya waktu. Punya kesempatan. Besok sibuk. Iya. Wal yaum syabab wa godan syuyukhah wa haram. Hari ini kita masih anak muda. Masih anak muda. Tapi besok kita sudah tua dan pikun. Gimana? Walaupun kita punya apapun, kalau sudah pikun, kita mau bilang apa? Kita bahkan tidak tahu mengatur apa yang kita punya. Kalau sudah pikun, hari ini kita masih kuat. Besok kita sudah tua dan kadang itu ada orang tua pikun. Walaupun tidak semua orang. Tua terus pikun. Iya. Bahkan kata beliau lanjut, wal yauma haya wa godan maut. Hari ini hidup kita, besok kita mati. Fatadabbari dalik. Wa tafakkari fima anti sa'iratun ilaih. Ini nasihat dari Ummu Abdillah untuk setiap perempuan di alam ini, muslimah, solehah. Tadabburlah hal itu. Tadabburi. Pelajari. Tadabburi waktumu. Kesempatanmu. Wa tafakkari. Pikirkanlah. Apa yang kamu bisa lakukan. Qabla ayyati dzalikal yaumul azim. Sebelum datang hari yang agung itu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Belum nukil ayat. Hari apa yang belum maksud? Hari yang tidak ada lagi bermanfaat harta, tidak pula anak. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini yang belum nasihatkan. Iya. Ini yang belum nasihatkan. Karena yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah yang bersegera dalam kebaikan, bukan yang menunda-nunda. Iya, yang Allah puji adalah yang bersegera dalam kebaikan, bukan yang menunda-nunda. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri orang-orang terbaik, orang-orang soleh. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Lihat ciri-cirinya itu. Kita mau jadi wanita soleha, ikhwan mau menjadi lelaki yang soleh, maka ciri-cirinya pasti bersegera dalam kebaikan. Kata Allah di surat Ali Imran juga, wa yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan. Wa ulaika minas solihin. Dan mereka itulah termasuk orang soleh. Jadi kalau kita tidak ada, kita pemalas, malas dalam melakukan kebaikan, ciri bahwa kita itu bukan orang soleh. Itu tanda. Karena Allah katakan begitu. Wa yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan. Wa ulaika minas solihin. Dan mereka termasuk orang soleh. Jadi yang termasuk orang soleh adalah yang bersegera dalam kebaikan. Ini kata Allah. Dan ini adalah ciri daripada para nabi dan para rasul. Ketika Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya banyak dari para nabi dan para rasul, Allah sebutkan cirinya. Ciri mereka yang menjadi tanda dan sifat para nabi dan rasul Allah. Kata Allah,
Innahum kanu yusari'una fil khairat. Bayangkan, itu sifat yang disebutkan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam kebaikan. Itu ciri para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam kebaikan. Kita bisa melihat nabi kita, Nabi Muhammad. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari hadits sahabat Uqbah ibn al-Harith. Beliau bercerita, "Shallaitu wara'an Nabi bil Madinah al-Asr." Saya pernah sholat di belakang Nabi di Madinah. Itu sholat asar. Jadi sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Fasallama. Singkat cerita, Nabi salam dari sholat. Selesai sholat asar. Yang masalah adalah setelahnya. Tsumma qama musri'an. Salam itu tidak kebiasaan. Nabi biasanya kalau salam, belum berbalik. Menghadapkan wajahnya ke para sahabat. Berzikir. Ini suatu ketika ini. Nabi sholat asar. Setelah salam langsung bangkit berdiri. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Beliau yang masalah adalah belum melangkai orang. Dia langkai punggungnya sahabat, langsung masuk rumahnya. Masuk rumahnya. Fafazi'an nas min surati. Orang-orang kaget. Sahabat kaget dari tergesa-gesanya Nabi. Salam, bangkit. Langsung dia langkai punggung-punggungnya orang. Iya. Orang-orang kaget. Setelah itu Nabi keluar kembali. Fakharaja alaihim fara'a annahum ajibu min sur'atih. Nabi pun keluar kembali dari rumahnya ke masjid. Maka Nabi juga merasa kaget terkait dengan keheranan sahabat. Kenapa mereka heran juga kalau dilakukan? Maksudnya kan hal biasa. Cuman kan tidak apa-apa orang habis sholat salam langsung pergi. Tidak masalah. Kan dzikir setelah sholat adalah sunnah. Cuman kenapa para sahabat heran? Karena ini tidak biasanya. Nabi kan biasa kalau sholat salam. Ya Nabi kalau habis sholat, salam, menghadap ke para sahabat, dzikir. Dzikir. Ini langsung berdiri. Orang-orang kaget dan Nabi melihat kaget juga. Melihat keheranan para sahabat terkait dengan hal tersebut. Maka Nabi menyebutkan alasannya. Supaya orang tidak terbawa dalam keheranannya itu. Iya. Maka Nabi bercerita kepada mereka. Faqala, kata Nabi, dzakartu syai'an min tibrin indana. Saya waktu sholat ingat ternyata kami memiliki tibr, satu lempengan emas yang kami punya. Belum dikasih. Itu belum ingat, ternyata saya punya. Ada emas saya punya. Di rumah, di kamar. Fakaritu ayyahbisani. Saya takut bahwa nanti saya tertahan. Saya tertahan. Terhalangi. Fa'amartu bikismatiha. Saya pun langsung memerintahkan orang di rumah untuk membagi-baginya. Bayangkan. Di sholat Nabi, kan padahal kan kalau kita pikir, kan bisa saja sebentar kan. Dzikir saja dulu. Iya. Dzikir saja dulu baru nanti tinggal masuk rumah suruh bagi. Tapi ini membuktikan apa? Judul kita. Ciri orang baik adalah bersegera dalam kebaikan. Bayangkan Nabi tidak dzikir langsung.
jalan masuk rumah, dia suruh orang di rumahnya bagi itu. Baru kembali ke masjid. Baru kembali ke masjid. Ini cirinya para nabi dan ciri dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajwadun nas min rihil mursalah. Beliau lebih dermawan. Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang sepoi-sepoi. Angin yang tertiup. Kita kan tahu banyaknya kebaikannya angin. Nabi lebih baik daripada itu. Nabi lebih baik daripada itu. Dan bersegera. Kadang kan angin tidak bertiup ke kita. Kadang. Kan begitu. Tapi Nabi kalau ada sesuatu dia bersegera. Tidak tertahan. Ini cirinya. Dan ini sifat dari para sahabat. Masya Allah. Saya akan sebutkan 2 kasus. 2 kisah. Satu terkait dengan para laki-laki. Yang satu terkait dengan para perempuan. Bagaimana dulu sahabat bersemangat dalam kebaikan. Bukan hanya bersemangat, bersegera dalam kebaikan. Kisah pertama dalam riwayat Imam Muslim, ini untuk laki-laki. Waktu mau perang Khaybar, itu sahabat Nabi SAW dan para sahabat ingin menyerang dan mengusir Yahudi yang ada di daerah Khaybar. Ingin menyerang dan mengusir Yahudi yang ada di daerah Khaybar. Yang berada di daerah Khaybar. Ketika Nabi umumkan bahwa kita akan perang melawan Yahudi Khaybar, maka saat pengutusan pasukan, sehari sebelumnya, Nabi berkata begini, la'utiyanna hadhihi rayata rajulan, godan rajulan, yuhibbullaha wa rasulahu, wa yuhibbuhullahu wa rajulan yuhibbullaha wa rasulahu, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, wa yaftahu ala yadayhi. Kata Nabi, saya akan kasih besok bendera ini, yaitu yang menjadi pemimpin pasukan besok. Seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta kepada dia. Dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Kalau itu mungkin tidak terlalu besar ya. Cuman masalahnya Nabi katakan, yaftahullahu ala yadai. Pasti akan menang di tangannya. Jadi sebelum diutus, sudah dijamin menang. Dan ada cirinya itu orang. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Kan kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, itu kan sesuatu yang alhamdulillah kan begitu. Cuman apakah Allah dan Rasul cinta kepada kita? Ini yang masalah. Di sini ini ada. Kata Nabi, orang ini yang saya akan beri bendera besok, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Dan pasti menang. Orang-orang pada malam hari itu tidak tidur. Yadukuna lailatahu. Mereka berbincang semalaman. Siapa itu? Siapa besok yang akan dikasih bendera? Falamma asbahu, tatkala masuk waktu subuh, langsung mereka datang kepada Rasulullah. Para laki-laki ini datang kepada Rasulullah sampai Umar ibn Khattab beliau berkata, "Ma ahbabtul imarata illa yauma idin." Saya tidak pernah menginginkan yang namanya kepemimpinan kecuali pada hari itu. Saking karena Nabi pastikan dia ini orang yang cinta. Umar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Bahkan melebihi dirinya. Umar pernah menyatakan bahwa beliau cinta Rasul melebihi cintanya terhadap dirinya. Umar. Tapi apakah pasti kita dicinta oleh Allah dan Rasul? Akan itu masalah. Dan masalah juga pasti menang. Pasti menang. Umar sampai berkata, saya tidak pernah
menghendaki yang namanya kepemimpinan, kecuali pada hari itu. Saya ingin sekali menjadi pemimpin pasukan besok. Iya. Maka kata Abu Hurairah, iya, falamma asbahu ja'u ila Rasulillah. Tatkala waktu sudah subuh, langsung semua laki-laki ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi waktu itu menanyakan, "Aina Ali?" Di mana Ali? Kebetulan Ali sakit mata, tidak ikut berkumpul. Tidak tahu berita bahwa besok akan diutus pasukan yang akan diangkat pemimpin yang Allah cinta kepadanya dan Rasulnya. Dia tidak datang waktu subuh itu, sakit mata. Tapi Nabi bertanya kepadanya, mana Ali? Intinya adalah semuanya berangkat subuh, bersemangat, mau menjadi bagian dari pasukan itu. Lihat. Ini semangatnya para sahabat. Mereka adalah orang yang bersegera dan tidak tunggu pagi. Subuh sudah datang. Subuh sudah datang. Ini ciri yang pertama dari kalangan laki-laki. Dari perempuan, ada hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumul fitr raka'atain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Idul Fitri 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Tidak salat ba'diyah, tidak salat qabliyah. Kemudian Nabi khutbah di kalangan laki-laki. Dulu kan tidak ada pengeras suara. Setelah di kalangan laki-laki, kata Ibn Abbas, summa atan nisa. Kemudian belum mendatangi para perempuan peserta itu. Wa ma'ahu Bilal. Bersamanya Bilal. Yaitu Nabi ke sana. Kan tidak semua jemaah laki-laki pergi ke sana. Nabi dan Bilal. Karena Bilal biasa menjadi tongkatnya Nabi. Bilal itu kalau Nabi berdiri, punggungnya jadi pegangan Nabi. Kalau Nabi dalam rumah, dialah daun pintunya. Bilal itu penjaga pintunya Nabi. Penjaga pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamanya Bilal. Maka kata Ibn Abbas, fa'amaruhunna bisadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bersedekah. Itu para perempuan. Apa yang terjadi? Faja'alna yulkina. Maka mulailah mereka melemparkan yang mereka punya. Yang mereka bawa di sholat id. Tulkil mar'ah khor soha wasikhobaha. Ada seorang perempuan melemparkan ke Bilal khorsnya, antingnya. Ada juga yang melemparkan ke Bilal sikhobaha, kalungnya. Pokoknya apa yang dia punya. Kan namanya orang keluar id, dia pakai gelang, dia pakai anting, dia pakai kalungnya. Karena Nabi anjurkan sedekah, dia tidak tunggu bilang nanti kita pulang dulu. Gimana gelang ini? Nanti bapak di rumah marah-marah. Ya kan kalau sudah dibelikan istri kan punya istri. Punyanya istri. Langsung dia buka antingnya. Dia buang ke Bilal. Satu buka kalungnya. Dia buang ke Bilal. Bersegeranya mereka. Ini ciri dari wanita solehah di masa itu. Mereka bersegera dalam kebaikan. Mereka bersegera dalam kebaikan. Ini di antara bentuk contohnya.
Ini di antara bentuk contohnya. Iya. Maka ini merupakan sifat yang sangat patut diperhatikan oleh setiap ikhwan dan akhwat. Iya. Khususnya buku ini ditulis untuk para perempuan. Karena perempuan, ia terus terang, lemah akal, kurang agama. Iya. Akalnya lemah. Berpikir panjang, beda laki-laki. Iya. Banyak sekali kalau perempuan dia khawatirkan. Kalau dalam melakukan kebaikan. Karena akalnya yang kurang. Nabi yang bilang kurang akal, kurang agama. Iya. Makanya kalau dia bersaksi, 2 orang baru cukup. Laki-laki 1 orang sudah cukup. Perempuan harus 2 orang baru menyaingi 1 saksi laki-laki. Karena dia kurang akal. Kurang akal. Iya, kadang untuk melakukan kebaikan banyak sekali dia pikirkan. Kalau punya suami dia pikirkan suaminya, punya anak dia pikirkan anaknya. Bahkan kalau dia mau bersedekah dia pikirkan gimana anakku nanti kalau besar. Padahal belum tentu besar. Kan begitu. Kalaupun besar, Allah sudah atur rezekinya. Tapi itulah, perempuan sudah dia pikir memang. Iya, dia pikir memang. Maka agak sulit. Tapi jika dia dapat hidayah ini masalah. Masya Allah. Tidak ada yang bisa menghalanginya biar suaminya. Kalau dia dapat hidayah karena semangatnya. Iya. Apalagi kalau dia paham dia kurang agama. Tidak sama dengan laki-laki. Kurang agama kata Nabi. Kalau haid kan dia tidak sholat. Bayangkan kalau perempuan haid setiap bulan 7 hari. Kebanyakan perempuan. Setiap bulan 7 hari. Dalam sebulan berarti dia hanya bisa sholat berapa hari? Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kamu hanya sholat 23 hari. Dalam sebulan. 23 hari dalam sebulan dia sholat. Libur tidak sholat 7 hari. Bagaimana lagi kalau yang haid 15 hari? Berarti tidak sholat 15 hari. Sholat hanya 15 hari. Dalam setahun, itu kan ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini masing-masing dikurangi 7 hari. Bayangkan, itulah kata Nabi kurang agamanya. Kurang agamanya. Nah kalau mereka bersamaan dengan kurang agamanya dan kurang juga semangat dalam melakukan kebaikan, musibah. Musibah. Umur kita pendek. Umur kita pendek. Antara 60 tahun sampai 70 tahun. Nabi bilang begitu. Amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur dari umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang melewati itu. Umur umatnya. Karena kita ini beda orang dulu. Orang dulu badannya besar, tinggi. Badannya besar, tinggi. Dulu. Adam saja 60 hasta. Pohon kelapa kita lihat begini. Makin ke sini makin pendek. Lihat makin kita ini tidak rasa. Kita tidak rasa berapa tinggi kita. Iya. Yang paling tinggi di antara kita ini alhamdulillah. Abu Faruk. Yang paling tinggi mungkin dan paling besar. Body badannya. Kan begitu. Kita tidak rasa bahwa umur tak juga itu pendek seperti itu. Iya. Umur tak juga pendek. Antara 60 sampai 70. Nabi yang bilang itu. Itu wahyu dari penciptanya kita. Kita harus sadar itu. Nah, kalau laki-laki berumur misalnya 60, kan tidak ada alpanya dalam sholat. Gitu kan? Tidak ada alpanya dalam sholat. Karena dia tidak ada haid. Kan begitu? Perempuan dari umur, anggaplah dia berumur 60 atau 70. Kurangilah.
dalam setiap bulan 7 hari haid. Jadi banyak sekali itu perempuan kurang umurnya dalam beramal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat fokus juga kepada perempuan dalam memperbaiki mereka. Bayangkan khutbah Id, karena perempuan tidak dengar, Nabi ke perempuan lagi. Nabi ke perempuan lagi, menasihati khusus perempuan. Kenapa? Inilah. Karena umur itu pendek, waktu untuk berbuat baik itu sedikit. Maka orang yang baik adalah orang yang segera dalam kebaikan. Lihat para sahabat ketika perempuan ini, ketika Nabi menasihatinya, langsung dia ada pikir. Dia buka antingnya, dilempar ke Bilal. Dia buka kalungnya, dia lempar ke Bilal. Ini semangatnya mereka. Ini adalah semangatnya mereka dalam kebaikan. Ini bentuk ciri orang-orang dulu yang tentunya kita dianjurkan untuk mencontohi mereka. Karena kita tidak akan menjadi orang yang baik kecuali apa yang orang dulu baik dengan. Kalau kita mau jadi orang baik, maka kita harus mendekati sifatnya orang-orang terdahulu. Ini sifat ke-5 dari sifat perempuan solehah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Mungkin dari Umahat dulu, silahkan. Ya, kalau tidak ada dari Ikhwa dulu, ada? Bismillah. Ustaz, Ana ingin menanyakan tentang puasa Muharram, 10 Muharram. Itu bagaimana kalau bertepatan dengan kita punya undangan walimah? Mana lebih utama, kita melaksanakan puasa atau menghadiri walimah? Baik. Puasa Asyura ya. Puasa 10 Muharram itu Asyura. Iya. Puasa Asyura ini keutamaannya ketika Nabi ditanya tentunya alhamdulillah menghapus dosa setahun sebelumnya. Di tanggal 10-nya itu. Di tanggal 10. Cuman kadang kita diperhadapkan dengan walimah misalnya karena mungkin kebetulan nanti hari libur juga hari Ahad. Ya kalau di Indo tetapkan hari Ahad ya. Karena di Indo tetapkan tanggal 1-nya hari Jumat kemarin ya. 1 Muharram. Nah, kalau di Saudi hari Kamis 1 Muharramnya. Jadi Asyuranya itu besok. Kalau Saudi. Asyuranya itu besok. Maka sebenarnya siapa yang mau keluar dari silam pendapat dia puasa besok dan lusa. Karena kan memang Nabi bilang kalau saya hidup tahun depan saya akan puasa 9 juga. Iya. Jadi adapun itu kita ikut misalnya di pemerintah umumkan. Hanya saja kan ini walaupun kita selisih tidak masalah karena kan tidak ada kebersamaan. Maksudnya tidak diharuskan semua bersama puasa. Iya. Tapi kalau di Ru'yatul Hilal itu besok 10. Yang dilihat oleh Saudi. Besok 10-nya. Tapi anggaplah kita ikut yang ditetapkan di Indonesia. Bahwa itu hari Ahad terjadinya. Atau besoklah terjadinya. Tapi bertepatan dengan undangan walimahan. Pertama, kalau tidak bisa dikompromikan. Jika tidak bisa dikompromikan antara undangan dan puasa, maka kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Karena menghadiri undangan wajib.
Puasa sunnah adalah sunnah. Iya, kita tidak berdosa kalau tidak melakukannya. Ini kalau tidak bisa dikompromikan. Ya kalau bisa kita kompromikan, kita hadir undangan, pergi ucapkan selamat, kan tidak harus dimakan. Ini masalah ini karena kita pikir makan. Kan menghadiri undangan itu kan tidak harus kita makan. Iya kan? Kita hadir saja ke sana, berikan selamat, doakan walimah, doakan pengantinnya, barakallahu lak, wa baraka alaik, wa jama'a bainakuma fi khair. Pulang lagi. Itu? Rugi Ustaz? Tidak rugi. Tidak rugi kan? Kita dapat pahala karena telah menjawab undangan. Terus dapat juga puasa. Dapat juga puasa. Nah kalau kita bisa kompromikan begitu, ya kan? Kan pengantinnya kan datanya juga dari atas. Makan kita begitu. Kalau kita juga langsung pulang, tidak masalah kan ramai orang. Ya kan? Tapi anggaplah kita disuruh makan. Bilang saya, tidak apa-apa orang bilang saya puasa. Siapa tahu gara-gara dikasih tahu dibungkuskan lagi. Masya Allah. Ya. Ini kalau bisa dikompromikan ya dikompromikan. Kalau tidak bisa ya dahulukan yang wajib. Dahulukan yang wajib. Wallahu a'lam. Silakan. Di akhwat kayaknya tidak ada ini ya. Silakan Pak. Bismillah. Tadi Ustadz telah jelaskan mengenai sifat dari para wanita zaman dahulu ketika mereka mendengarkan atau mendengarkan dari Rasulullah dan mereka segera dalam melakukan kebaikan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan keadaan saat ini? Karena kan berbeda. Setelah terjadi begitu banyak pergeseran nilai antara wanita yang ada di zaman sekarang dan begitu banyak teknologi seperti TikTok dan sebagainya, kan para wanita lebih banyak mengumbar aurat mereka di area-area seperti itu. Bahkan mereka sudah menjauhi dari nilai-nilai agama dan tidak bersegera untuk melakukan kebaikan. Terus kira-kira bagaimana untuk menghadapi hal seperti ini? Dan bahkan peran dari wanita sendiri sudah terjadi pergeseran. Mereka sudah tidak, kadang sudah tidak fokus terhadap keluarga. Mereka lebih fokus terhadap hal-hal yang di luar itu. Sehingga anak-anak terlantar, kadang-kadang pendidikan anak-anak juga tidak diperhatikan. Rumah tangga juga kadang-kadang jadi terjadi perceraian begitu. Karena hal-hal seperti ini. Jadi wanita sudah tidak seperti wanita seperti yang dulu, yang ada di zaman dulu. Dan pergeseran itulah yang membuat keluarga-keluarga saat ini sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Bagaimana menurut tanggapan Ustaz? Demikian. Tentunya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali seperti yang dilakukan oleh orang dulu. Itu kembali belajar. Kembali belajar. Ini Pak, terjadi pergeseran itu karena kurangnya ilmu saja. Kurangnya belajar. Jadi kalau mereka belajar insya Allah. Iya. Pokoknya ini adanya hal sekarang ini yang kita lihat itu karena tidak adanya orang semangat terhadap ilmu. Kan sebenarnya sudah kita sebutkan sifat pertama Pak. Bahwa di antara ciri wanita soleha itu adalah semangat terhadap ilmu. Itu sifat pertama itu. Kemudian sifat kedua, beramal dengan ilmu. Sekarang ini tidak ada semangat terhadap ilmu. Iya, akhirnya tidak ada semangat untuk melakukan kebaikan. Jadi sebenarnya mereka itu adalah melakukan itu karena tidak tahu ilmunya. Tidak ada hidayah untuk belajar. Iya, makanya kita bercerita tadi mungkin bukan untuk ummahat yang hadir. Iya, bisa saja untuk orang-orang di luar sana yang tidak hadir. Mungkin ummahat kita, akhwat kita yang sudah kenal kebaikan ini, mereka selalu bersemangat dalam kebaikan. Tapi kalau kita melihat orang di sana, wanita yang banyak dia bilang, saya juga ini mau soleha. Tapi tidak semangat dalam kebaikan. Kenapa? Sebenarnya satu masalahnya. Dia tidak belajar.
Dia tidak belajar. Makanya sekali lagi saya bilang sifat pertama adalah belajar. Sifat kedua beramal dengan ilmu yang dipelajari. Setelah itu baru bisa kita bersemangat dalam kebaikan. Kapan ilmu tertancap, makin banyak ilmu yang kita punya, maka makin semangat kita dalam kebaikan. Makin banyak ilmu, pasti makin semangat kita dalam kebaikan. Itu dipastikan itu. Iya, karena para sahabat, kalau kita melihat, kenapa mereka bersemangat dalam kebaikan? Ya karena makin banyak ilmu yang mereka dengar dari Nabi. Turun Quran, ada kejadian turun, tidak ada kejadian turun Quran. Dalam jangka waktu 23 tahun. Setiap turun Quran mereka dengarkan, Nabi bacakan kepada mereka. Akhirnya masuk ilmu. Masuk ilmu. Sehingga jangan heran, mereka semangat dalam kebaikan. Iya, seperti itu Pak. Jadi orang sekarang adalah, kenapa kita bilang bergeser? Kan itu tadi, banyak di sana perempuan kadang ia tidak semangat belajar ilmu agama. Tidak semangat belajar ilmu agama. Bahkan tidak sedikit di sana perempuan berpandangan kalau saya tidak kerja, saya tidak bisa dapat suami. Bahkan ada yang begitu. Kalau saya tidak keluar, kalau saya pakai cadar, tidak bisa saya dapat laki-laki. Jadi ada yang beranggap begitu. Saya itu akan dapat suami kalau saya bergaya di luar. Orang bisa lihat saya cantik. Kalau pakai cadar, siapa yang lihat saya cantik? Jadi dianggap itu adalah sebab datang jodohnya itu kalau dia buka wajahnya di hadapan orang. Padahal tidak. Walaupun dia di rumah, jodohnya akan datang kepadanya. Walaupun dia di rumah, jodohnya akan datang kepadanya. Dulu para sahabat, dia pingit anak gadisnya. Bahkan para sahabat tidak berkunia dengan anak perempuannya. Karena mereka sembunyikan anak perempuannya. Mereka kalau berkunia dengan laki-laki. Dengan nama laki-laki. Nabi kita tidak ada anak laki-lakinya yang hidup besar. Tidak ada. Tapi belum berkunia dengan Abul Qasim. Padahal semua anak perempuan yang ada. Yang besar. Menikah, masuk Islam. Para sahabat lain juga begitu. Tidak berkunia dengan anak perempuannya. Kenapa? Karena mereka sembunyikan. Tapi tetap datang jodohnya. Tetap datang jodohnya. Itu kenapa mereka seperti itu? Karena sudah tidak sama dengan itu tadi. Banyak perempuan sekarang kadang berpikir begitu. Tapi intinya kenapa dia bergeser begitu? Kurangnya ilmu. Itu inti dasarnya. Makanya sekali lagi, sifat pertama dari wanita solehah adalah berilmu. Wallahu a'lam. Tidak ada? Tidak ada gitu. Kalau tidak ada kita tutup. Gimana? Ada satu, Ustaz. Silakan. Bismillah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang guru tidak boleh menerima hadiah dari murid dalam bentuk apapun karena guru sudah mendapatkan gaji? Dan bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa pemberian hadiah kepada guru bisa menjadi boleh dengan keadaan hadiah diberikan kepada semua guru tanpa mengharuskan guru tertentu demi menghindari namanya suap? Dan pemberian tersebut diberikan ketika anak-anak sudah tidak ada ikatannya kepada sekolah. Jadi ini menutup adanya pilih kasih antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Dan katanya beberapa asatidzah menerapkan ini di beberapa pondok untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Tidak, sebenarnya begini saja. Masalahnya memang hadiatul ummal kan gulul, begitu intinya. Hadiahnya para pekerja itu kan masuk dalam gulul. Masuk dalam bukan harta yang bagus. Ya, masuk dalam memakan harta bukan haknya. Iya, makan harta bukan pada haknya. Praktek tadi yang mengatakan bahwa kasih semua guru, sebenarnya kita tidak bisa buka itu. Tidak bisa buka itu untuk hati-hatinya. Karena sama saja.
kalau tidak diizinkan oleh yayasan. Makanya cara terbebasnya adalah bukan seperti itu jalannya. Caranya adalah kalau ada seorang guru dikasih oleh orang tua murid, dia sampaikan ke atasannya yang memperkerjakannya. Begitu saja dia sampaikan. Dia kasih ke yang memperkerjakannya. Misalnya ada sekolah. Sekolah ini ada yayasannya. Semua di bawah guru-gurunya itu dipekerjakan oleh yayasan. Sudah kalau ada orang kasih saja ke yayasan. Yayasan nanti yang mengatakan, oh ya ambil saja itu. Halal. Untuknya. Atau yayasan bilang, bagi ke guru-guru yang lain juga. Halal. Adapun langsung dikasih oleh orang tua murid, terus semua guru dibagi tanpa ditahu oleh yayasan. Sama aja nilainya. Kenapa kita tidak duduk di rumah tunggu hadiah datang dari orang tua murid? Kan itu yang dikatakan oleh Nabi. Ketika Nabi mengutus pemungut zakat. Waktu dia pungut zakat, ada orang kasih hadiah. Ada juga keluarkan zakatnya. Saat dia menyerahkan kepada Nabi, ini zakatnya, ini hadiah untuk saya. Nabi marah. Nabi sampai khutbah di mimbar. Kenapa si Fulan tidak duduk saja di rumahnya tunggu hadiah? Artinya ini hadiahmu ini adalah kamu dapat karena kami kasih kerja. Seharusnya serahkan saja dulu semuanya. Ini zakat, ini ada hadiah dari sahibul mal. Setelah itu kalau kamu dikasih oleh Nabi, alhamdulillah. Kalau tidak, ikhlas saja. Karena kan memang kamu pekerja. Jadi bukan jalan keluar itu tadi. Semua guru dikasih oleh murid, orang tua murid, enggak. Bukan jalan keluar itu. Jalan keluarnya adalah kalau ada sesuatu yang dikasih ke kita, kembalikan saja ke orang yang mempekerjakan kita. Nanti di sana keputusannya. Di sana keputusannya. Kalau dia putuskan, oh iya, ambil, kamu saja ambil itu. Alhamdulillah halal. Atau yayasan bilang, bagi ke guru juga yang lain. Sudah halal. Kan itu kebijakan dari pihak yang memperkerjakan. Yang membuat kita kerja di situ. Karena kita tidak dapat hadiah kalau kita duduk di rumah. Itulah sebabnya. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu tadi, sebenarnya bisa saja ada ustadz yang mempraktekkan karena sudah kebijakan yayasan. Itu dari kebijakan yayasan. Misalnya kalau dikasih oleh orang-orang yang sudah tamat tahun ini, yang tidak ada lagi nanti hubungannya dengan nilai dan semisalnya, boleh diterima, itu keputusan dari yayasan, bukan keputusan dari para guru. Jadi kalau itu memang keputusan yayasan yang memperkerjakan kita, tidak masalah, kan begitu. Itu mungkin butuh dilihat, jangan sampai kita hanya melihat praktek terus langsung kita ambil hukum. Kita tidak tahu mereka sudah rapat, ya kan, untuk menerapkan kebijakan itu. Wallahualam. Berarti kalau yang dibiayai pemerintah tidak boleh diambil karena tidak mungkin mau izin sama pemerintah. Atau pertanyaannya, jadi bagaimana yang dibayarkan oleh pemerintah? Kan pemerintah sudah utus pemimpin kecil, kepala sekolah. Jadi tidak semua kita ke Pak Presiden. Beratnya itu hidup tak? Kan ada pemerintah pekerjakan. Kepala sekolah inilah yang berurusan. Yang diangkat oleh pemerintah, kan begitu atasan. Atasan, misalnya kita di sekolah ini, yayasan sudah amanahkan ke kepala sekolah, sudah dia bisa mengambil keputusan. Begitu juga di luar, sama semua itu, sama semua itu. Iya, kita kembali kepada yang mempekerjakan kita atau yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengatur masalah kita. Wallahualam. Apakah boleh tidak terlalu terbuka perihal hal-hal tertentu dengan suami, entah karena tidak ingin membebani atau juga takut untuk jujur? Kalau ditanya boleh, boleh. Tidak apa-apa. Iya. Cuman kalau kita jujur, kasih tahu apa adanya, saling percaya, iya, tanggung jawab masing-masing, dia akan menjaga rahasia kita. Suami, istri juga akan menjaga rahasia suami. Maka itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Tapi kalau kita sembunyikan karena ada maslahat, tidak masalah. Seperti dalam suami istri,
bolehnya berbohong kalau ada maslahat, tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau dia jujur akan menimbulkan doror yang besar, maka boleh. Kita kalau berbohong tidak bernilai dosa. Kalau menimbulkan doror yang besar. Itu kadang sebagian dalam hubungan suami istri boleh hal yang tidak boleh. Untuk menjaga keluarga itu wajib. Itu adalah wajib. Wallahualam. Bagaimana dengan orang yang rajin menuntut ilmu, aktif dakwah, zahirnya terlihat sangat alim, solih, tapi muamalahnya sangat buruk? Apakah ini tabiat dan bagaimana menyikapi orang yang seperti ini? Itu beda antara ilmu dan akhlak. Ya. Karena kata Nabi, rubba hamilu fikihin laisa bifakih. Kadang ada orang pembawa fikih tapi tidak fakih. Maksudnya ada orang pembawa ilmu tapi tidak mengamalkannya. Tetap dia baik, alhamdulillah. Karena ketika Nabi SAW memperumpamakan apa yang Allah turunkan kepadanya, maka ada 3 tanah. Ada tanah bisa menerima air dan menumbuhkan tanaman. Artinya dia menerima ilmu dan beramal. Ada tanah hanya bisa menampung air tapi tidak menumbuhkan tanaman. Jadi kadang ada tanah itu adalah ada orang sampai kepadanya ilmu, dia bisa menghafal ilmu, dia sampaikan ke orang tapi dia sendiri tidak mampu amalkan. Ada tanah turun kepadanya air hujan, tidak bisa menyimpan air hujan, langsung mengalir dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi orang tidak ambil manfaat, hewan tidak ambil manfaat, tidak ada juga tumbuh-tumbuhan. Ini namanya tanah yang tandus. Ada hati yang seperti itu yang salah. Itu yang berbahaya. Yang tidak bermanfaat padanya ilmu, tidak ada juga amalan. Nah, adapun golongan pertama dan kedua, pertama paling bagus. Yang punya ilmu dan akhlaknya, beramalnya seperti yang dia tahu. Ada yang punya ilmu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmu. Ini nanti ujiannya kita. Apa kita akan mengambil ilmu atau menolak ilmu karena orang? Sementara ilmu itu tidak ditolak karena orangnya. Karena akhlaknya yang tidak bagus. Kadang-kadang akhlak itu kan tabiat. Karena Nabi bilang, an-nas ma'adin. Manusia itu seperti tambang. Seperti tambang. Tahu tambang? Kan macam-macam isinya. Ada emas. Ada apa lagi? Bicara tambang ini. Batu ya. Batu lagi kita singgung. Iya. Jadi kan tambang itu banyak. Iya. Orang kita juga itu begitu. Jadi ada memang kita itu adalah orang yang mudah menerima kebaikan dan mudah mengamalkan kebaikan. Ada juga orang kita itu mudah menerima kebaikan tapi susah mengamalkannya dalam praktek. Iya, susah dalam mengamalkan dalam praktek. Iya, makanya Nabi SAW katakan al-hilm, iya, bitahallum. Memiliki sifat santun, lembut dengan melatihnya. Artinya berarti ada memang orang sifat dasarnya tidak lembut, tidak santun, tapi bisa dipelajari, bisa diusahakan, Wallahualam. Bagaimana jika ada seorang ummahat yang sudah tidak memiliki semangat untuk belajar bahasa Arab maupun tajwid dikarenakan usia, namun dia bersemangat melakukan amalan solih lainnya? Kalau memang sudah bagus ngajinya, ya, alhamdulillah. Tidak apa-apa dia ganti dengan amalan lain. Dia ganti dengan amalan lain. Yang penting dia masih tetap di atas sunnah. Tapi kalau memang ngajinya masih tidak bisa bedakan antara sa dengan dha. Iya. Tidak bisa. Dia wajib ngaji. Dia belajar. Karena belajar ngaji itu wajib. Bagi setiap muslim dan muslimah. Belajar bagaimana cara mengucapkan setiap huruf Al-Quran wajib. Walaupun tua. Sampai tak tua. Sampai tak masuk kuburan. Wajib kita belajar. Tapi kalau ummahat tadi, siapa tahu dia sudah bisa ngaji, sudah bisa bedakan setiap huruf dalam Quran, maka tidak apa-apa. Jangan direndahkan karena dia fokus beramal dengan amalan yang lain. Jadi dilihat keadaannya. Wallahualam. Bagaimana kalau ummahat memilih untuk belajar sendiri, tidak ikut kelas yang pesertanya banyak?
Tidak apa-apa, masing-masing orang punya pandangan. Siapa tahu kalau dia ikut peserta yang banyak, dia belum pede. Ya, atau diketawain. Walaupun kalau kita bergabung dengan peserta yang banyak dan bersabar atas gangguan mereka, diketawain bagus itu. Kita ucapkan sesuatu salah terus ada yang ketawa, bagus itu. Itu yang kita akan ingat terus. Ya, karena kadang kita itu bisa ambil pelajaran dari orang lain. Dari orang lain. Kita bergabung dengan orang lebih utama daripada kita memisahkan diri. Kata Nabi al-Muslim, alladhi yukhalitun nas khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nas. Muslim yang bergabung dengan orang lain, bergaul lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan orang lain. Wa yasbir ala adahum, kata Nabi, dan bersabar atas gangguan mereka. Itu lebih baik. Kan kalau kita bergaul dengan orang pasti banyak gangguannya. Iya, diketawain lah, diapakan lah. Pokoknya pasti ada gangguannya. Iya, karena teman-teman kita umahat yang lain itu bukan malaikat yang turun dari langit. Iya kan? Masing-masing ada sifatnya. Apalagi orang Palu ya. Apa yang ada di otaknya itu dibilang ya. Iya, ini kan alhamdulillah itu bagus. Iya, sabar saja. Alhamdulillah. Sudah? Ya nah, Mas Agung. Mas atau Bang atau apa? Kang. Kang Agung? Ya, satu lagi Ustaz. Satu lagi. Dari saya. Masya Allah. Ustaz ini. Bagaimana hukumnya kita mengazankan bayi Ustaz? Mengatakan? Bayi yang baru lahir. Mengazankan bayi yang baru lahir. Oh, mengazankan bayi yang baru lahir. Syekh bin Baz ketika ditanya hal itu ya, beliau katakan sunnah jika hadits bahwa Nabi mengazankan Hasan dan Husain waktu lahir, sahih. Jadi memang hadits Nabi mengazankan Hasan dan Husain waktu lahir dibicarakan sanadnya. Dibicarakan sanadnya. Banyak ulama hadits mendoibkannya. Banyak ulama hadits yang mendoibkannya. Syekh Al-Albani naikkan derajatnya ke Hasan. Jadi kalau kita ikut penghasanannya Syekh Al-Albani, tidak apa-apa, sunnah. Kita mengazankannya. Ya, tapi hukumnya sunnah. Kalau kita anggap itu hadis sahih, Syekh Mukbil doibkan. Itu hadis. Sehingga kalau doib berarti tidak ada sunnah untuk adzankan bayi yang baru lahir. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.